Assalamualaikum, shalom, salve, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kupang, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi. Hari ini kami akan mempresentasikan tugas kami tentang anjak piutang. Sebelum memasuki materi kami, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Maria Oktaviana Huarberek dengan NIM 2133111033 sebagai moderator sekaligus materi ketiga. Perkenalkan, nama saya Maria Atriana Astibria dengan NIM 2133111035 sebagai pemateri pertama dan kedua. Perkenalkan, nama saya Ordelisa Elviani Bria dengan NIM 2133111008 sebagai pemateri keempat. Baik, waktu selanjutnya saya berikan kepada pemateri pertama. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang yang pertama, pengertian anjak piutang, dan yang kedua, tentang landasan yuridis anjak piutang. Yang pertama, anjak piutang adalah kegiatan perusahaan pembiayaan untuk membeli atau mengambil alih dan menata usahakan piutang dagang jangka pendek yang dimiliki oleh klien, yaitu pihak yang menjual barang kepada konsumen secara kredit. Yang kedua, landasan yuridis anjak piutang. Menurut keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 garing KMK titik 013 garing 1988 tanggal 20 Desember 1988. Anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam anjak piutang. Yang pertama, full service factoring adalah bentuk pelayanan yang diberikan atau disediakan oleh perusahaan anjak piutang yang meliputi jenis jasa anjak piutang baik dalam bentuk jasa pembiayaan maupun non-jasa pembiayaan. Yang kedua, resource factoring adalah bentuk pelayanan yang diberikan meliputi hampir semua jasa bank anjak piutang kecuali proteksi terhadap risiko tidak dibayarnya tagihan. Yang ketiga, bulk factoring adalah bentuk pelayanan klien hanya memerlukan jasa pembiayaan atau pemberitahuan yang jatuh tempo pada nasabah atau customer. Yang keempat, maturity factoring adalah bentuk pelayanan di mana yang dibutuhkan klien adalah jaminan perlindungan kredit yang meliputi pengurusan penuh atas penjualan, tagihan dari pelanggan dan proteksi atas piutang. Yang kelima, agency factoring adalah bentuk factoring yang sering dikaitkan dengan bulk factoring, yaitu penyerangan keseluruhan penjualan anjak piutang klien kepada perusahaan factoring atas dasar notifikasi tetapi tidak bertanggung jawab atas kepengurusan penagihan piutang tersebut. Yang keenam, invoice discounting adalah klien dalam hal ini membutuhkan jasa pembiayaan perusahaan anjak piutang, sedangkan jasa non-pembiayaan ditangani sendiri oleh klien. Yang terakhir, undisclosed factoring biasanya berkaitan dengan perjanjian penjualan piutang di mana perusahaan factoring membuat proteksi terjadinya kemacetan pelunasan piutang sampai dengan presentasi tertentu, biasanya 80% dari jumlah factoring yang disetujui, yaitu dengan without resource sebagai risiko kredit. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan tentang mekanisme kegiatan anjak piutang. Ada 3 pihak yang terlibat dalam suatu transaksi factoring, yaitu 1. Debitur. Debitur adalah pihak yang membeli persediaan atau investor secara kredit. Yang kedua, kreditur. Kreditur adalah penjual barang. Yang ketiga, factoring adalah perusahaan anjak piutang. Adapun proses dan tahapan mekanisme anjak piutang adalah sebagai berikut.
Yang pertama, debitur. Debitur membuat daftar belanja persediaan untuk bisnis, lalu menerbitkan purchase order, lalu mengirimkan purchase order kepada penjual. Yang kedua, penjual mengecek daftar barang yang dibeli. Yang ketiga, karena debitur tidak memiliki kas atau dana tunai yang cukup, mereka meminta pelunasan di lain waktu. Yang keempat, penjual menyetujui untuk menjual barang dengan pembayaran di lain waktu. Yang kelima, perusahaan anjak piutang atau factoring membeli invoice tersebut dari kreditur dan melakukan pembayaran hingga 80% dari total tagihan. Yang keenam, penjual atau kreditur mendapatkan uang tunai dari factoring sehingga dapat membiayai bisnis. Yang ketujuh, penjual akan membayar jumlah tagihan tersebut kepada factoring saat debitur telah melunasi kewajibannya. Terima kasih. Baik, sekian dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.